Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Topan STW. Di video kali ini gua mau membahas seputar nepotisme gitu ya. Atau bisa disebut juga new nepotisme gitu. Kenapa ada kata new-nya nih Bang? Nah, nanti akan gue bahas secara detail. Mungkin kedengarannya menurut kalian ini pembahasannya sangat berat gitu ya. Aku nggak bisa gitu. Aku punya yang ringan-ringan aja, yang lucu-lucu, yang eh ya pokoknya ringan lah kasarnya gitu ya. Tapi ya gue akan berusaha menyampaikan ini secara ringan dan relate kepada kalian semua agar kalian semua juga merasakan apa yang gue rasakan tentang new nepotisme ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kenapa gue mau bahas ini? Karena ini terjadi di lingkungan gue, terutama di pekerjaan ya. Ya gue udah berpindah kerja beberapa kali dan gue ngerasain new nepotisme ini ada gitu loh. Tapi kita nggak sadar aja gitu ya. Oke, langsung saja kita akan membahas ini dengan detail, rinci dan ringan gitu ya. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu yang satu ini. Oke, kita langsung masuk aja ke topik pembahasannya tentang new nepotisme ini gitu ya. Kenapa gue bisa berani ngomong new nepotisme? Nah, sebelum kita ngomong new nepotisme nih, apa sih ya kan definisi dari nepotisme itu sendiri ya? Ini menurut asumsi gue aja, kalau salah kalian boleh koreksi di komentar. Nepotisme adalah suatu kegiatan seorang penyelenggara, baik itu perusahaan, instansi gitu ya, maupun negara yang menguntungkan keluarganya, temannya, atau koleganya gitulah kasarnya. Ini menurut definisi gua aja ya. Kalau misalnya ada yang lebih bagus lagi ya pasti Wikipedia, nanti kalian bisa cek sendiri. Ya intinya menguntungkan kedua belah pihak gitu. Ya nggak serta-merta pure murni. Ya udah lu nemu orang baru, kira-kira ini skill dan kemampuannya capable di bidangnya, ya lu hire atau lu ajak gitu. Nah itu bedanya ya. Nah di sini gua akan bahas secara ringan dan mungkin satu contoh aja kali ya yang sangat dekat di dunia kita, itu di dunia pekerjaan. Nah, kenapa gue bisa bilang begini? Karena gue melihat dan sering sekali melihat di dunia kerja itu banyak sekali yang mengadapt gitu ya, mengadopsi new nepotisme ini gitu ya. Sorry ini ya untuk para instansi misalnya tersinggung dengan pembicaraan gue ini ya, tapi ini menurut gue adalah ya nepotisme, walaupun ya itu bukan keluarga lu atau ya anything lah, tapi ya gue ngerasa ini nepotisme yang next level gitu. Anjay, gue kayak paling bener aja gue gitu ya. Oke, jadi gini, ada sebuah instansi yang ingin mencari sebuah karyawan baru gitu ya, entah itu fresh graduate, entah itu yang berpengalaman dan lain sebagainya gitu ya. Nah, perusahaan ini membutuhkan karyawan misalnya 5 atau 10 orang lah gitu ya. Dan dia membuka lowongan ini secara terbuka gitu, melalui Jobstreet, LinkedIn, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di ending-endingnya itu pasti orang yang dikenal gitu ya, satu. Kedua, oke, bisa disebut juga orang dalam gitu kasarnya. Dan yang ketiga, dia memiliki alma mater yang dibutuhkan atau yang dicari gitu. Paham sampai sini? Aduh, agak berat ini ya. Bisa di cancel nih gue sama orang-orangnya. Iya, pokoknya begitu. Kenapa? Kenapa perusahaan tidak membuka kesempatan untuk orang di luar yang gue tadi sebut? Misalnya nih, ya contoh kasus alma mater lah kasarnya. Misalnya nih lu lulusan mana gitu ya. Lu kerja di sebuah instansi A, B, atau C lah. Ataupun instansi yang besar misalnya nih. Soalnya ini sering banget terjadi di instansi-instansi yang udah mulai besar, yang bonafit dan lain sebagainya. Alma mater kalian sangat mempengaruhi poin keberhasilan kalian untuk lulus atau diterima di tempat kerja kalian gitu. Ya, gue ngerasa begitu. Tapi ya, alhamdulillahnya pengalaman kerja gue itu tidak apa ya, kasarnya ya gue orang luar dan gue nggak punya relasi, gue nggak punya teman di sana gitu ya, beberapa gitu ya mungkin ya, dan gue dapat pekerjaannya. Tapi ya gue agak sedikit miris kepada orang di luar sana yang mencari pekerjaan, job hunter gitu kasarnya, dan dia tidak mendapatkan sampai sekarang misalnya. Nah gue agak sedikit sedih aja. Kita nggak pernah tahu kan skill mereka yang di luar sana itu apakah dia mumpuni atau tidak. Karena
ya itu tadi, HRD atau usernya tidak memberi kesempatan gitu. Karena ya untuk orang yang fresh graduate gimana sih ya, fresh graduate pasti kan dia belum memiliki pekerjaan, tapi ya maksud gue belum memiliki pengalaman gitu. Jadi ya lu harus kasih dong apa kesempatan gitu, atau enggak kasih analogi-analogi biar lu bisa tahu nih, oh ini orang kayaknya bisa nih, capable nih di perusahaan gue untuk bekerja di bidang A, B atau C gitu ya. Nah itu dia nih. Dan gue sering banget ngelihat ini, misalnya nih waktu gue kerja di perusahaan A misalnya, gue lihat kok banyak banget lulusan dari SMK atau SMA ini gitu misalnya kita sebutnya ya. Gue nggak bisa nyebut SMA atau SMK lengkapnya, tapi ya SMK inilah atau SMA inilah gitu ya. Gue lihat lu dari SMK ini, SMA ini gitu ya, dan orangnya dari situ semua gitu kasarnya. Gue lihat kok bisa ya orang ini kerja di sini ya gitu. Dan gue juga bukan menilai orang gitu, orang ini bisa kerja atau enggak, tapi ya gue lihat dari cara kerjanya, loh, ini orang kok malas banget gitu ya, tapi kok perusahaan ini nerima orang dari sana mulu gitu. Nah itu dia tuh, gue pengen tahu kenapa sebuah perusahaan mencari kandidat karyawan yang seperti itu, yang dari sekolah mana atau SMK mana. Dan ini juga terjadi jika kalian kuliah di mana dan di mana gitu. Apalagi kalian kuliah yang di negeri dan yang memiliki popularitas tinggi. Misalnya kalian lulusan UI gitu ya, ITB gitu kasarnya. Kita sebut instansinya aja nggak masalah. Misalnya ada, ini hanya contoh gitu ya. Terus di Unpad, Unbrau dan lain sebagainya. Nah ini peluangnya tinggi, tapi ya nggak masalah sih kalau menurut gua. Kalau universitas ini karena ya masuk situ aja sebenarnya udah susah ya kan ya. Jadi mungkin aja perusahaan memiliki pemikiran pasti orang sana pintar-pintar nih bisa kerja lah kasarnya gitu. Tapi ya faktanya, realitanya ketika bekerja gitu ya, ya terkadang beberapa gue menemukan ya ternyata dia nggak bisa nih kerja di pekerjaan ini gitu ya. Ya gitulah kasarnya. Tapi ya kenapa perusahaan tidak memberi kesempatan kepada orang lulusan baru atau yang memiliki pengalaman juga dari instansi luar gitu, ataupun dari sekolah atau kampus luar gitu. Misalnya lulusan universitas terbuka gitu, ataupun universitas swasta gitu masuk. Enggak gitu. Mungkin bisa tapi chance-nya kecil banget kasarnya. Duh sampai miris gitu cara gue ngomongnya. Tapi kecil banget gitu. Coba kalian cek di tempat kerja kalian masing-masing, pasti kebanyakan lulusan A dan B dan C gitu. Coba cari yang misalnya kuliah di UT kasarnya gitu, ataupun di swasta lain yang menurut kalian nggak pernah dengar nih sekolah swasta ini, tapi kok ada ya gitu kasarnya. Kalau ada ya mungkin itu 1 dari 100 orang kali, atau 1 dari 10 ya. Gue juga nggak berani ngomong so tahu juga, tapi ya seperti itu gitu. Misalnya di tempat kerja gue banyak yang dari SMK A, terus banyak yang dari kampus B, C, dan D gitu. Gak ada tuh misalnya dari swasta, dari universitas terbuka, kecuali dia sudah menggeluti dari awal dia masuk. Misalnya dari dia lulus SMA atau SMK gitu ya, dia kerja di sini, terus dia sambil kuliah, terus kuliahnya selesai lulus ya kan, terus dia naik jabatan. Nah kecuali begitu tuh, gak ada yang lu dari universitas swasta yang tidak terkenal terus lu kerja dan ya gitu, gak ada gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa ya, kan kita nggak pernah tahu ya di luar sana orang yang kuliah di swasta maupun di universitas terbuka ataupun sekolah menengah atas atau kejuruan manapun yang mungkin tidak terlalu terkenal, emang dia tidak memiliki kesempatan atau tidak memiliki kemampuan dalam bekerja. Nah ini dia nih pertanyaan penting. Sementara orang yang hire itu kan ya kebanyakan jurusan psikolog, emang lo nggak tahu gitu kasarnya. Orang, oh ini orang bisa kerja nih. Ataupun mungkin orang HRD-nya tahu nih orang ini dan ini. Tapi di usernya itu dia tidak lolos. Nah ini banget nih. Soalnya gue pernah mengalami ya. Gue udah lulus interview HRD user gitu ya. Tiba-tiba di medical check up gue gagal. Nah ini gue sangat bertanya-tanya. Apakah gue punya HIV gitu kasarnya. Atau punya penyakit kuning, TB dan lain sebagainya. Gue gak paham gitu ya. Sampai-sampai gue mencoba medical check up sendiri. Gitu. Pas gue medical check up ternyata gue sehat. Tapi kenapa gue gak lulus gitu loh. Dan permintaannya dulu juga ya memang sih bisa kandidatnya yang diterima 20 orang. Tapi sementara yang di medical check up 25 orang. Tapi ya why gitu loh. Sementara gue punya pengalaman, mungkin gue kalah dari
segi nilai kasarnya, ataupun di tempat gue sekolah gitu ya. Ya whatever lah. Soalnya gue pernah nanya-nanya juga kan, kita kan sebagai job hunter gitu ya, kita berkumpul sama orang-orang yang lulus terus nanya, lu dari mana sih, lu dari sekolah mana sih, lu dari kampus mana sih. Terus lu bagaimana sih, nah gitu, lu punya nggak sih teman di sini gitu. Nah itu tuh, terus ada yang ngomong, oh gue ada alumni gue di sini kasarnya, ya kan. Oh gue ada saudara gue di sini. Nah itu dia tuh, itu salah satu new nepotisme menurut gue. Tapi ya itu terserah kalian, kalian mau bilang gue ini bener silahkan, salah juga silahkan, koreksi aja ya, cemil gitu ya. Kalian boleh komen di bawah, diskusi kita bareng-bareng gitu tentang hal tersebut gitu. Dan sering sekali juga HRD menanyakan, kalian punya nggak teman di sini gitu. Kalian punya nggak saudara di sini atau kakak atau ya keluarga kasarnya gitu ya. Ya mungkin itu salah satu pertanyaan yang formalitas juga enggak, tapi ya mungkin itu salah satu indikatornya kali ya. Ya kasarnya juga gue berasumsi aja ketika sebuah interviewer menanyakan seperti itu, ya dia nggak mau misalnya nih ada keluarga atau ya kalau teman sih enggak sih, keluarga lah kasarnya ya. Terus kalau misalnya kalian punya acara keluarga, salah satu dari mereka berdua misalnya cuti bebarengan, nah jadi ada sisi bagian yang kosong. Nah itu mungkin salah satunya ya, indikator salah satunya yang HRD atau interviewer nggak mau ada di perusahaan itu. Ya kalau bisa orang luar semua lah, beda-beda gitu ya. Tapi ya setelah itu misalnya kalian punya teman atau punya, kalau keluarga kayaknya nggak boleh deh, saudara lah kasarnya gitu ya, yang nggak satu kakak kasarnya gitu. Nih gue sebut aja nggak satu kakak gitu ya. Nah yang bisa bekerja di situ gitu. Kalau kalian punya keluh kesah tentang pencari kerja gitu ya, perusahaan-perusahaan manapun, kalian boleh komen di bawah, feel free banget buat kalian semua diskusi. Gue juga pengen tahu karena gue memiliki mungkin 7 pengalaman instansi ya. Ya 2 karena gue punya orang dalam, tapi gue tidak ngasih tahu bahwa gue nih kenal si ini dan si ini gitu, beda ya. Ya ataupun mungkin dari orang yang gue kenal dia nitipin, Pak namanya ini dong tolong gitu ya. Tapi ya sorry, gue nggak pernah yang namanya nyogok dari orang dalam. Paling gue cuma nanya kayak teman, lu ada lowongan nggak, gue coba dong ngelamar gitu. Tapi ya selama ini ya banyak yang nggak lolos, tapi ya gue cuma berhasil lolos 2. Tapi ya sekali lagi temen gue juga kaget, loh kok lu bisa di sini, nah itu dia. Tapi gue nggak pernah mendapatkan privilege tentang itu gitu ya. Oke, gue nggak mau ngobrol ini terlalu lama ya, mungkin kalian nanti juga pusing, bingung dan lain sebagainya. Tapi ya kalian bolehlah komen di bawah keluh kesah kalian tentang instansi. Kalian juga boleh sebut instansinya, tapi tolong disensor yang melakukan new nepotisme ini, karena ya menurut gue ini adalah sebuah gerakan baru yang dibuat ataupun ya mungkin kerjasama lah, gue juga nggak ngerti, dan terjadi di ya semua daerah mungkin ya, entah itu di sebuah instansi perusahaan maupun negara gitu ya. Kalau lu yang nggak punya relasi, ya ini dalam tanda kutip relasi kerabat, teman, keluarga yang ada dan yang kerja di sana, ya lu nggak akan bisa mendapatkan posisi yang lu inginkan kasarnya gitu ya. Tapi ya kesempatannya ada ya, tapi sangat kecil banget gitu kasarnya ya. Tapi ya gue sekali lagi mau memberikan kepada kalian semua semangat ya, para job hunter. Semoga kalian mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang kalian inginkan, dan tempat yang nyaman buat kalian juga. Tetap semangat juga karena kondisi sekarangnya sangat sulit ya, apalagi setelah after pandemi. Walaupun masih dalam pandemi terus katanya mau resesi ya, semoga kalian mendapatkan pekerjaan. Dan jangan lupa kalian ingat menabung, kurangi biaya konsumtif yang gak penting gitu ya guys ya. Oke. Mungkin segitu aja pembahasan gue kali ini. Gue gak mau terlalu panjang, nanti kalian bosan dan gak suka. Kalau kalian suka dengan pembahasan gue ini, kalian boleh like video ini, komen juga di bawah, dan subscribe channel gue. Kalau kalian mau, nggak mau juga nggak masalah, tenang. Di sini gue hanya berbagi cerita, pengalaman, dan perspektif lain di dunia luar saat ini gitu ya. So asik banget gue ya. Oke, mungkin segitu aja. Gue pamit. Gue Topan STW. Ciao. See you on the next video guys. Bye bye.